Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. How are you? May Allah always provide protection, health, and happiness for us. Welcome to your new class. Congratulations, you have arrived at class 11. I hope you can become more mature and responsible. At this moment, we will learn by daring karena adanya pandemi kita harus belajar jarak jauh ya. Now at this moment we will discuss about asking and giving suggestion. Before I give an explanation for you, we should read the dialogue at your screen. Silahkan kamu baca dialog yang Buyek ditampilkan di HP-mu ya, di screen layarmu, dan pahami pelan-pelan. And I will give you some question after you read the question. Okay? Now the first question. How many people in the dialogue? True, there are 2 people. Who are they? Anissa and Nerly. The next question. Why Nerly feel disappointed? That's true. Nerly feel disappointed because she got bad mark in English examination yesterday. And what does Anissa give a suggestion for Nerly? She said that Nerly should study hard. Logikanya seperti ini di dialog kedua itu ya. Anissa dan Nerly sedang berbincang-bincang. Nerly merasa kecewa. Kenapa? Karena Nerly mendapatkan nilai buruk di ulangan ujian bahasa Inggrisnya kemarin. Kemudian Anissa menghiburnya dan memberikan saran kepada Nerly untuk jangan bersedih dan yakinlah dia akan mendapatkan nilai yang lebih baik kalau Nerly mau belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Gitu ya. Terus apa responnya yang ketika Nerly mendapatkan suggestion dari Anissa? Nerly said, "Thank you for your suggestion." Itu ya, di situ. Baiklah, dari from the dialogue before, yang akan kita bahas adalah asking and giving suggestion. You know guys, in our daily life, dalam kehidupan sehari-hari kita, we may have faced many problem. Kita banyak sekali menghadapi banyak masalah, problems, or that might also happen to other people, yang terjadi mungkin di diri kita sendiri atau di diri orang lain. From some of this problem, we might be able to solve the problem ourselves, or maybe need someone else's help, and vice versa, maybe we are helping someone else's problem. Dari masalah-masalah itu kita dituntut untuk bisa memecahkan masalah kita sendiri, atau mungkin kita membutuhkan bantuan orang lain. Dan bahkan kadang kita juga membantu orang lain dalam masalah-masalah mereka. Nah, dalam bahasa Inggris, the form of help are varied. Some provide assistance in the form of material or maybe only in the form of suggestion. Kadang orang itu menolong kita ketika kita menghadapi masalah itu dengan tindakan.
ya, tapi juga kadang hanya memberikan saran. Nah, on this occasion, we will discuss about asking and giving suggestion. Dalam bahasa Inggris ada caranya how to say, how to give a suggestion, bagaimana caranya meminta dan bagaimana caranya memberi saran. Nah, seperti itu. Sebelum sampai di situ, sampai di definisi, sampai di penjelasan, nantinya the things that can be learned include definition, kind of expression, and example, asking, giving opinion. Jadi nanti kita akan yang kita pelajari hari ini adalah definition, definisinya, kinds of expression, jenis-jenisnya, and example, asking, giving suggestion. Maksud Bu Yekti, memberikan contoh, ya, caranya bertanya dan memberikan saran, gitu ya. Are you ready? Ya, kita lihat sekarang ini di layarmu. Sebelumnya Bu Yekti tanya dulu, what is a difference between suggestion and advice? Logikanya seperti ini, gampangnya. Kalau suggestion, saran, itu untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak begitu berat. Tapi kalau advice, nasihat itu lebih deep, lebih dalam lagi masalahnya, lebih crucial, lebih kalau nasihat itu harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankannya. Dan kadang itu sudah lebih, masalahnya itu sudah lebih konflik seperti itu, ya. Nah, ini sekarang yang pertama adalah asking suggestion, meminta saran. Apa yang bisa kita sampaikan, apa yang kita katakan ketika kita punya masalah atau punya sesuatu yang harus dipecahkan? We say, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Do you have any ideas? Kamu punya ide enggak? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Can you tell me what I should do? Bisakah kamu katakan apa yang harus aku lakukan? Do you have any advice for me? Apakah kamu punya nasihat untukku? Atau will you give me some suggestion, please? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Nah, itu variasinya ya. Ada beberapa cara bertanya, meminta saran. You should atau you may choose one. Kamu boleh memilih salah satu dari cara tersebut yang semuanya bisa kamu gunakan sebenarnya dan bisa kamu gunakan sebagai variasi. Nah, itu tadi asking suggestion. Jadi, katakan dulu permasalahan kamu apa, lalu minta sarannya dari orang yang kamu ajak bicara tersebut. Seperti contohnya tadi, I feel disappointed. Why? Because I got a bad mark in my mathematics test. Misalnya, nilai saya jelek di matematika. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, seperti itu loh. Atau, do you have any ideas? Apakah kamu punya ide? Seperti itu. Atau, will you give me some suggestion, please? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Seperti itu. Paham gak? Do you understand? Paham? Nah, itu tadi asking suggestion. Sekarang giving suggestionnya. Gimana caranya memberikan saran? Cara memberikan saran itu you will say, atau kamu bisa mengatakan, you may say, you should bla bla bla. You need or ought to bla bla bla. You had better bla bla bla. You ought to bla bla bla. I think you should. I advise you to. I suggest you to. I suggest that you. I recommend you to. And maybe you should bla bla bla. Nah, ini ada beberapa kata. Nanti di pertemuan berikutnya pelan-pelan Bu Yekti akan memberikan perbedaannya antara should dengan ought to.
ya. Kedua-duanya artinya sama. Kamu seharusnya, gitu ya. You should, you need, atau you ought to, itu juga kamu membutuhkan apa? Titik-titiknya itu diisi dengan saranmu kepada temanmu, ya. You had better apa? You ought to, ini sama, kamu seharusnya. Nah, kalau I think you should ditambahkan I think di depannya, saya berpikir, nah seperti itu. Dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, setelah kata should, need, ought to, dan lain sebagainya itu diikuti kata kerja plus verb one. Saya kasih Bu Yekti berikan contoh. Tadi kan dia mengatakan dia mendapatkan nilai jelek di matematika tesnya. Nah, kamu memberikan saran, titik-titiknya itu tadi, kamu kasih saranmu itu dengan menggunakan verb one, kata kerja. Pertama, you should study more. Kamu harus belajar lebih giat. You should join a bimbel, misalnya. Kamu harus join bimbingan belajar, misalnya gitu. You should atau you ought to, you had better join the out class, misalnya di luar kelas. Kamu harus gabung di luar kelas, seperti itu. Bikin grup kelas, misalnya seperti itu. I think atau I suggest you to see your teacher. Saya menyarankan kamu untuk bertemu gurumu. Maksudnya bertemu itu orang ngejak gelut. Maksudnya bertemu itu untuk bertanya kelemahan kamu di mana, tanya lagi sama gurumu untuk konsultasi, seperti itu, ya. Itu. Jadi setelah should, need, ought to, had better, dan lain sebagainya itu ditambah verb one, kata kerja pertama. Oke. Sekarang kalau teman kamu sudah memberikan saran, itu kan mestinya kamu menerima, ya, menerima saran tersebut. Suka tidak suka, karena orang itu sudah memberikan saran, she has take attention for you. Dia sudah memberikan perhatiannya ke kamu dengan memberikan saran tersebut. Artinya ketika kamu meminta saran itu tidak ditinggal pergi, tidak diacuhkan. Nah, seperti itu. Nah, dengan kata lain, dengan demikian kamu harus suka tidak suka dengan saran tersebut, ya. Harusnya menunjukkan sikap yang positif. Gimana caranya mengungkapkan setuju? Kalau saran orang yang sudah diberikan orang lain kepada kamu, you can say, I agree with you. I think you are right. I think so. That's a good idea. Ide yang bagus. That's right. Thanks. I will try. Ya, saya akan mencoba your advice. That sound great. Kedengarannya ide yang bagus. Nah, seperti itu. Tadi udah dikasih saran. You should study more, misalnya. You should join the out class. Kamu harus join, bergabung dengan kelas di luar kelas sekolah, maksudnya seperti itu. Nah, kamu bisa mengatakan that's right atau thanks, I will try your advice. Saya akan coba nasihatmu. Seperti itu. Itu kalau kamu menerima saran dari temanmu. Kalau menolak bagaimana? Boleh saja kamu tidak setuju dengan ungkapan dengan saran yang diberikan orang lain. You may say, no, I don't think so. Tidak, saya tidak sependapat tentang itu. I disagree with you. Saya nggak setuju denganmu. That's not a good idea. Itu bukan ide yang baik. I understand your point, but I think, saya ngerti pendapatmu, tapi menurutku bla bla bla. Seperti itu. Saran itu kan tidak selamanya baik, ya. Saran itu tidak selamanya baik. Misalnya ketika kamu mendapatkan nilai buruk tadi di matematika, teman kamu memberikan saran yang jelek. Misalnya, yuk, udah bolos aja, nggak usah ikut pelajaran matematika. Nah, itu kan sarannya tidak baik buat kamu. Kamu kan sudah bisa berpikir lebih dewasa. Mana yang baik buat kamu, mana yang tidak. Nah, kamu bisa mengatakan,
No, I don't think so. Thanks for your nice attention. Nah, di situ kata-kata yang Bu Yakti bilang tadi, bahwa kita sudah dikasih saran tadi sama dia. Terima kasih untuk sarannya. Tapi saya tidak berpikir demikian. Saya tidak sependapat dengan kamu. Seperti itu. Ya, you may choose one. Kamu boleh pilih salah satu dari keempat ekspresi ini. Nanti divariasikan ya. Hari ini atau sekarang kamu mengatakan I don't think so. No, I don't think so. Sometimes atau when you may say I disagree with you or that's not a good idea. Itu bukan ide yang baik dan lain sebagainya. Oke. Tadi sudah saya kasih contoh satu dialog yang di depan tadi ya antara Anissa dan Nerly. Sekarang kita lihat dialog yang kedua. Contoh dialog asking and giving suggestion-nya. This is dialogue between Mr. Darukan and Mr. Lepo. Hi Lepo, hi Darukan. Why you look sad? I'm confused. Why confused? Do you have a problem? Kenapa bingung? Ada masalah apa? I have been able to pay the school administration. Do you have any advice to me? Nah, mana kalimat yang menunjukkan dia punya masalah? Di sini, I have been able to pay the school administration. Saya belum bayar SPP, saya belum bayar administrasi sekolah. Do you have any advice to me? Apakah kamu punya nasihat? Apakah Anda punya nasihat untuk saya? Terus Mr. Darukan mengatakan, I think you should ask dispensation to the school. Kalau menurut saya pikir kamu harus meminta dispensasi kepada sekolah. Dispensasi itu tenggang waktu gitu ya. Terus itu sarannya ya. And then Mr. Lepo mengatakan it's good idea. Thanks Darukan. You're welcome. Nah, seperti itu. Jadi dia menerima sarannya, responnya good idea, dia bilang, terus dia mengucapkan terima kasih. Nah, itu contoh dari asking and giving suggestion. Oke, paham ya? Nanti ada sesi tanya jawab. I hope you understand with we have discussed today. Saya Bu Yakti berharap kamu semua paham dengan apa yang kita bahas hari ini. Ya, yang kita sudah bahas hari ini adalah pengertiannya, definition of suggestion, asking and giving suggestion, and then contohnya ya, terus kind of asking and giving as kind of expression, maksud Bu Yakti, jenis-jenis dari ekspresi tersebut. Oke, thanks for your nice attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. Mudah-mudahan menjadi paham dan mudah-mudahan kalian menjadi mengerti. Nanti kalau ada soal atau ketika praktek membuat saran, ya, meminta saran dan memberikan saran, kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi tadi. Thanks for your nice attention. Let's close this class by reading hamdalah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.